Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa ada kuasa di balik darah Yesus. Kami percaya tubuh dan juga darah Yesus memberikan kami kemenangan lepas kemenangan menuju pada kemuliaan Tuhan yang bisa dalam hidup kami Tuhan. Hari ini hamba mau berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang kami bagikan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita baca katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa pandemi dari COVID-19 atau virus corona telah membawa banyak perubahan. Yang lain boleh berubah, apapun juga situasi, kondisi, dalam bentuk apapun juga boleh berubah. Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, apanya yang sama, Pak? Kasihnya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia menolong kita, hari ini pun dia bisa menolong dalam hidup kita. Kalau dulu dia mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidup kita, hari ini pun mujizat yang sama yang akan kita terima sebagai orang-orang yang percaya. Kalau dulu dia menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, saya yakin dan saya juga percaya bahwa hari ini pun dia akan melakukan hal-hal yang sama. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, kuasanya tetap sama, kebaikannya tetap sama, kasihnya tetap sama, pertolongan tetap sama dalam hidup kita. Kalau dulu dia menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, hari ini hal yang sama juga akan terjadi untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Dia tetap sama, dia tidak berubah. Situasi, kondisinya boleh berubah, tubuhmu boleh berubah. Tubuhmu mungkin saat ini segar, besok mungkin tubuhmu lemah. Tapi satu hal, dia tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia Allah yang menyembuhkan, membebaskan, melepaskan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kasihnya tetap sama, dia mengasihi dalam hidup kita. Bahkan saya percaya apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus, kalau saat itu dia menolong Abraham, dia menyembuhkan Bartimeus, dia juga melakukan hal-hal yang luar biasa melalui Musa, melalui Elia, melalui Elisa. Hal yang sama juga firman Tuhan mengatakan Yesus tetap sama akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Satu hal yang kita yakini bahwa dia tetap sama. Kondisi kita bisa berubah apapun juga. Situasi kondisi bisa berubah, gereja bisa berubah, jemaat bisa berubah, suami kita bisa berubah, istri kita bisa berubah. Tetapi dia tidak pernah bisa berubah dalam hidup kita. Yang lain bisa meninggalkan kita. Tetapi satu hal, ada satu pribadi yang tidak mungkin meninggalkan saudara dan saya. Yesus namanya. Dia tetap sama, baik kapan, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai di akhir hidup Anda. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap mau menyembuhkan Anda, membebaskan Anda, memberikan Anda kemenangan lepas kemenangan di dalam Kristus Yesus. Kuasanya hari ini akan memberikan Anda kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana saudara dan saya mengatasi teror ketakutan dengan baik-baik. Teror ketakutan berbeda dengan yang namanya ketakutan. Ketakutan ada dari rasa takut kita yang berlebihan. Nah, ketakutan demi ketakutan di dalam hidup kita akan menjadi teror. Sebenarnya rasa takut dan ketakutan kita diulang dan berulang dan berulang dan berulang, akhirnya menjadi teror sehingga terjadilah ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita. Dengan baik-baik, ada teror ketakutan yang hari ini kau harus atasi sebagai orang-orang percaya. Kita lihat dulu yuk ayatnya di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, terjemahan lainnya saya mengambil terjemahan yang paling berbeda. Menurut saya ini ada terjemahan yang sangat luar biasa, terjemahan Gex dari Brenton Septuagint Translation mengatakan seperti begini: For the terror of which I meditate has come upon me. Jadi
Karena teror yang saya renungkan, yang saya ucapkan, yang saya dapatkan, yang saya dengar, kata firman Tuhan, itulah yang akan mengganggu dalam hidup saya. Itulah yang akan menimpa dalam hidup saya. Jadi Brenton bilang bahwa ada teror-teror yang seringkali teror ini kita renungkan, seringkali teror ini kita ucapkan, seringkali teror ini kita pikirkan, sampai akhirnya teror-teror itulah yang membuat diri kita tertimpa semua apa yang dikatakan sama teror-teror itu. Sebenarnya rasa takutnya nggak seberapa, tapi yang berlebihan karena ada masuk terselip teror-teror di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, teror-teror inilah yang akan membuat apa yang diterorkan terjadi. Hari ini yuk, kita membebaskan diri kita dari semua teror-teror yang ada dalam hidup kita. Terutama adalah teror-teror ketakutan. Seringkali teror ini kita renungkan. Hati-hati dengan perenungan. Anda hanya boleh mengucapkan firman dan merenungkan firman siang dan malam. Tetapi ketakutan Anda tidak boleh renungkan. Sampai akhirnya pada waktu Anda tidur, Anda mimpinya ketakutan. Berarti Anda sudah merenungkan. Nah, firman Tuhan bilang, apa yang engkau renungkan, apa yang kau perkatakan dalam renungan itu, itulah yang akan menimpa kita. Yuk hari ini bebaskan, lepaskan diri kita dari semua teror-teror ketakutan, dari semua hal-hal yang negatif, dari semua perkataan-perkataan yang negatif dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain, Ayub ingin bilang bahwa karena perkataan-perkataan dan yang aku katakan yang membuat aku takut, itulah yang menimpa aku. Hari ini kalau kita takut, jangan katakan bahwa kita takut. Kenapa? Karena di balik perkataan yang kita katakan itu akan terjadi. Kita takut, yes, it's okay. Tapi pada waktu Anda renungkan, pada waktu Anda perkatakan ketakutan Anda, justru itu yang akan menimpa saudara dan saya hari ini. Kata-kata yang takut akan memberikan Anda tertimpa apa yang Anda katakan. Karena perkataan adalah navigasi. Lewat perkataan kita bisa melakukan apapun juga. Tuhan ciptakan mulut untuk kerajaan Dia, untuk mengatakan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Bukan untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, bukan untuk diperkatakan ketakutan demi ketakutan. Yuk hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana mengatasi teror-teror ketakutan pada waktu kita takut, pada waktu kita melihat sebuah keadaan yang tidak baik, keadaan mungkin yang sulit, keadaan mungkin yang terpuruk sekalipun juga, kita nggak boleh mulut kita mengatakan, waduh kalau begini mati gua, waduh kalau begini celaka gua bisa mampus. Nah, dengan perkataan-perkataan yang engkau katakan itu yang akan menimpa dalam hidupmu. Karena iblis akan ambil perkataan kita dan dia akan kunci dan dia bawa ke Tuhan. Tuhan, ini loh perkataan anakmu, pertama kali saja sudah bilang mati, pertama kali saja sudah bilang mampus, pertama kali aja udah bilang waduh celaka. Nah, dikunci sama si iblis. Dan iblis bilang, kalau seperti begini aku boleh bikin mati, aku boleh bikin mampus. Saudara, hati-hati hari ini lewat perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita lihat dulu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Berarti di negeri di mana yang Elia hadapi hari ini masuk di dalam tahun kekeringan. Nah, biasanya tahun kekeringan ini bukan hanya berbicara bulan saja, tetapi juga berbicara tahunan. Jadi kekeringan bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Elia pun mengalami hal yang sama, yaitu kekeringan. Ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Negerinya nggak ada hujan, saudara. Negerinya yang ada hanya kekeringan dan panas terik saja. Mungkin hari ini kau bilang bahwa Pak, gara-gara COVID-19, gara-gara virus corona Pak, saya lockdown Pak,
Bukan hanya lockdown, bisa semuanya pun jadi lockdown. Coba kita lihat ayatnya ke-8. Maka datanglah firman kepada Elia. Yang datang apa? Firman. Ada masalah, ada problem. Yang pertama kali datang bukan saudaranya Elia, bukan orang yang ada di sekelilingnya dia, tetapi yang datang adalah firman. Kalau engkau memiliki sebuah connectivity, permasalahan apapun juga dalam kehidupanmu, entah itu kau bilang bahwa Pak saya kering semuanya Pak saya udah hancur-hancuran Pak, saya udah porak-poranda, saya udah nggak tahu hari ini mau bagaimana lagi Pak. Ketika kau punya connectivity dengan Tuhan, yang datang itu bukan keluargamu, yang datang bukan saudaramu, yang datang bukan temanmu, tetapi yang datang firman untuk menyelesaikan semua masalah dalam hidup kita. Maka itu hari ini ada masalah, ada problem, makin dekat sama Tuhan, bukan makin jauh sama Tuhan atau mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan ada, mana? Saudara dengar baik-baik, jangan datang kepada orang lain, tapi pada waktu ada masalah, pada waktu Anda ada problem seperti Elia, kekeringan ada, maka firman datang kepada Elia. Untuk ngapain Pak? Untuk memberikan sebuah solusi. End of the end dalam hidup kita, jalan keluarnya cuma satu hal, Tuhan. Penyakit sudah dari A sampai Z. Akhirnya dokter bilang, dokter angkat tangan, yang take off siapa? Tuhan. Kenapa enggak dari awal aja Anda connectivity dengan Tuhan, Anda bersekutu dengan Tuhan, dengan gampang, dengan mudah engkau bisa sembuh melalui iman. Maka itu saudara, firman pujian doa mesbah, Anda nggak boleh lupakan ini. Ketika Anda lupakan firman pujian doa, drop dalam hidup Anda. Karena firman pujian doa menjadi kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Jadi gini, pada waktu kekeringan terjadi, karena Elia punya hubungan, karena Elia punya connectivity dengan Tuhan, firman Tuhan datang memberikan sebuah solusi. Solusinya apa? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Jadi gini, di sini Elia sedang kekeringan, Tuhan touch orang lain, yaitu si janda. Dia touch untuk apa? Memberikan makan Elia. Di saat yang sama, saat engkau berdoa, engkau bilang Tuhan tolong aku, di saat yang sama juga Tuhan touch orang lain. Untuk apa? Memberikan Anda kemenangan. Begitu hebatnya Tuhan, luar biasa. Hari ini saya terpuruk Pak, saya nggak tahu harus bagaimana Pak, tidak punya pekerjaan Pak, saya di PHK Pak. Dengar baik-baik, ketika engkau punya connectivity dengan Tuhan, dia touch orang lain untuk memberkati hidupmu. Di saat yang sama, andai kata saat itu Elia ada di jam 3 sore, datang firman Allah, Elia, nanti aku sudah memerintahkan seorang janda memberikan engkau makan. Di saat yang sama, jam 3 juga, ketika Tuhan ngomong sama Elia, dia ngomong sama si janda, nanti ada seseorang yang kamu tidak kenal, kasih makan. Ini luar biasa. Tuhan yang unik, luar biasa. Pada waktu engkau susah, pada waktu kau merasakan air mata hari ini, engkau bilang bahwa Pak, semua meninggalkan saya Pak, dengan baik-baik. Tuhan sudah merencanakan hal yang baik dalam hidup Anda. Apa yang Anda khawatirkan, apa yang Anda takuti, pada waktu Anda takut, pada waktu Anda khawatir, Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saat yang sama engkau minta tolong, dengan baik-baik. Saat yang sama engkau minta tolong, saat itu juga jalan keluarnya Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kekeringan ada, yes, Tuhan perintahkan janda. Simple. Tuhan memelihara kita. Maka itu saya udah bilang, Tuhan Yesus itu sama, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikan dia sama. Apa yang dia bisa lakukan sama Elia, dia bisa lakukan juga untuk hidupmu.
Yakobus 5 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa. Dengar baik-baik. Nggak ada keunikan sedikit pun juga tentang seseorang yang bernama Elia. Sama dengan saudara saya. Apa yang bisa dilakukan sama Elia bisa dilakukan sama saudara saya. Pada waktu Elia berdoa karena terjadi kekeringan yang luar biasa, firman Tuhan datang memecahkan masalah dalam hidupnya dia menggunakan janda di Sarfat. Hal yang sama juga pada waktu kau mengalami sebuah kekeringan, Tuhan bisa perintahkan orang lain, Tuhan bisa perintahkan bumi, Tuhan bisa perintahkan langit. Untuk apa? Menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Yang pegang kendali bukan hamba Tuhan, yang pegang kendali bukan orang-orang yang hebat, tetapi yang pegang kendalinya adalah Tuhan. Elianya siapa? Manusia biasa. Apa yang dialami sama Elia? Elia bisa mengalami mujizat Tuhan. Saudara saya juga sama. Elia ditolong Tuhan melalui janda di Sarfat. Anda pun ditolong Tuhan melalui banyak perkara yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di muka bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang membedakan apa antara Elia sama kita? Kalau kita tidak berhasil, Elia berhasil apa? Yang membedakan apa? Firman Tuhan mengatakan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Maaf, saya drop down kata-kata berdoa, karena di dalam doa ada sebuah perkataan. Perkataannya satu hal, perkataan yang baik yang Elia lakukan. Kalau kita ada masalah, ada problem, kita langsung bilang, mati gua. Kalau begini hancur pasti. Waduh, celaka. Elia enggak, sungguh-sungguh ngomong sama Tuhan dengan perkataan yang baik. Kalau kita enggak, ada masalah, ada problem, yang lebih dulu bukan kita kontak Tuhan, tapi pikiran kita bermain dulu. Dokter mana yang bagus? Apakah dokter di Indonesia, Singapura, Rusia, dan lain-lain? Apa yang saya bisa kontak? Mama saya, papa saya, orang tua saya, adik saya, sanak famili saya, dan lain-lain semuanya. Banyak mengandalkan manusia. Hari ini kita harus mengandalkan Tuhan. Elia, manusia biasa, tapi dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan hari ini engkau dengar. Pak, saya dengar firman terus Pak. Yes, bagus sekali. Luar biasa. Firman Tuhan memberikan solusi loh pada dalam hidup saya loh. Yang terpenting, sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah ia terima firman, sesudah dia terima kebenaran, sesudah dia terima apa yang harus dia lakukan, dia ngapain? Ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dia melangkah karena firman itu. Seringkali kita dengar firman, firman bisa menyembuhkan, membebaskan, melepaskan kita, memberkati kita, tapi kita stop aja. Maaf saudara, Elia bersiap lalu pergi. Kita mau diberkati sama Tuhan, doa yes, bagus. Selesai berdoa, Anda jangan malas-malasan. Tuhan tolong berkati saya Tuhan, tolong supaya saya bisa punya undian BCA lah minimal, kebiar BCA. Supaya apa? Tiba-tiba saya langsung kaya, tiba-tiba langsung turun 2 miliar. Maaf saudara, Anda harus apa? Bekerja, berjuang, fight dalam hidup kita. Berharap sama Tuhan, yes, berharap sama Tuhan baik. Berdoa sama Tuhan, yes, baik. Tapi juga lakukan firman. Kerja, baik itu kerja di dalam dunia sekuler maupun kerja di dalam sebuah pelayanan. Jangan malas-malas. Firman Tuhan bilang orang malas tidak layak untuk mendapatkan upah. Maaf, Tuhan gak mau kita malas. Maka itu Amsal, suruh belajar kita sama-sama yang rajin. Yuk, terima kebenaran firman bahwa saudara saya pasti disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan. Kerahkan imanmu, berjuang, berdoa, mati-matian di dalam Tuhan. Yuk, ayat yang selanjutnya.
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Oke, kita keep ya, Elia minta roti. Ayat ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Dia sampai sumpah mati-matian. Dia bilang, Elia dengar baik-baik, nggak ada roti, nggak ada roti saya ini. Tapi ayatnya ke-11, Elia minta apa? Cobalah ambil juga sepotong roti. Elia minta roti. Perempuan jawabnya apa? Demi Tuhan yang hidup tidak ada roti. Elia minta roti karena Elia tahu dia punya roti pasti. Tapi perempuan itu bilang, demi Allah yang hidup, aku bersumpah atas Tuhanku, tidak ada roti. Dari awal kita tahu perkataan siapa yang benar. Si perempuan melihat kenyataan benar tidak ada roti. Tapi Elia melihat apa yang bisa dilakukan sama Tuhan. Tuhan bisa menyediakan roti. Perempuan cuma melihat apa yang bisa saya lakukan, melihat keadaannya. Tetapi Elia melihat apa yang Tuhan bisa sediakan buat dia. Ini jauh sekali berbedanya. Maka itu perkataannya pun beda. Coba kita lihat. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Perkataan yang pertama kali mati aja. Tidak ada roti, mati. Tidak ada roti, mati. Tapi Elia, coba tolong buatkan. Elia ini dia yakin mengapa? Karena Allah yang dia sembah penyedia. Allah yang dia sembah bisa melakukan mujizat dalam hidupnya dia. Maka itu Elia bilang, jangan takut. Perempuan ini bilang, aku mau mati Elia. Elia bilang, jangan takut. Tahu tidak? Pada waktu kau mengatasi teror-teror ketakutan dalam hidupmu, engkau harus mengatakan, jangan takut. Elia bukan hanya dengar dari firman, jangan takut. Tapi dia sendiri mengatakan, ibu, jangan takut. Saudara dan saya hari ini yang memiliki connectivity dengan Tuhan, bukan hanya bilang bahwa Tuhan akan memberkati Anda, kita juga bisa bilang, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan juga mengatakan hal yang sama dalam hidup kita. Tuhan mengatakan kepada Elia, jangan takut. Hal yang sama yang Elia tangkap dari Tuhan, jangan takut, dia balikin lagi ke janda. Dia ngomong sama janda, jangan takut. Perkataan Yesus harus menjadi tongkat estafet dalam hidup kita. Apa yang Yesus katakan, Anda copy, Anda duplikat untuk orang lain. Allah mengatakan jangan takut. Elia tidak takut. Pada waktu dia tidak takut, dia ketemu sama janda yang takut, yang ngomongnya cuma mati saja. Akhirnya Elia bilang, janda, jangan takut. Patahkan semua teror-teror, ketakutan dalam hidup kita. Dengan kita tahu Tuhan mau mengatakan hari ini dalam hidupmu, jangan takut. Dan engkau harus mentongkat estafetkan juga ke orang lain yang sedang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Katakan, jangan takut. Allah kita hebat luar biasa. Ayat ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Ayat ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Seperti yang dikatakan dalam firman, perbuatlah itu.
Nah, pada waktu sudah diperbuat seperti apa yang sudah dikatakan sama Elia, selanjutnya, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Ayat ke-16, tabung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Dengan sebuah perkataan Elia, Tuhan bergerak, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka itu pada waktu kita mengalami sebuah ketakutan, dengar baik-baik saudara, jangan takut. Karena Tuhan mau bergerak dalam hidup kita, melakukan perkara-perkara yang hebat sebagai orang-orang percaya. Seperti firman yang diucapkan sama Elia, perkataan yang diucapkan sama Elia, itu yang terjadi. Kenapa? Kok perkataan Elia begitu luar biasa? Coba kita lihat. Dasarnya ini, Yohanes 6 ayat ke-63, demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan apa? Hidup. Jadi perkataan yang Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya ada rohnya dan memiliki sebuah kehidupan. Kalau ada rohnya, berarti bisa bergerak, berarti bisa melakukan, berarti bisa mengadakan banyak perbuatan-perbuatan, keajaiban-keajaiban dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Menjadi roh dan hidup. Apa itu? Firman. Firman yang kita dengar, firman yang kita katakan. Perkataan-perkataan Elia adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang engkau ucapkan adalah perkataan roh dan juga hidup. Roh maksudnya dia bisa melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa, tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi apapun juga. Dia mau bergerak dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, hidup. Dia memberikan mujizat, dia memberikan kuasa, dia memberikan pertolongan, dia memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, dia memberikan berkat, dia memberikan jalan keluar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Perkataan yang Yesus katakan dan yang kita teruskan, yang kita tongkat estafetkan, ada rohnya dan ada hidup untuk mendapatkan kemenangan di dalam Kristus. Amin. Dan saya yakin bahwa perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang luar biasa dalam hidup kita. Markus 11 ayat ke-20 sampai ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Ya, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuki itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Berarti perkataan, hati-hati, bisa melakukan hal-hal di luar dari nalar kita, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Maka itu, siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Amin. Kalau kita menggemakan perkataan-perkataan Yesus, perkataan-perkataan yang luar biasa, kita akan terima mujizatnya, kita akan terima kesembuhan, kita akan terima hal-hal yang hebat yang luar biasa di dalam Kristus Yesus sebagai orang-orang percaya. Kalau kita percaya apa yang kita katakan, ada roh dan juga ada hidupnya. Kalau kita percaya saja, Tuhan akan lakukan semuanya dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Hari ini dia mau melakukan semua apa yang kita katakan. Coba bilangan 14 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwa sana seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, apa yang kamu katakan di hadapanku, melalui doa, melalui pernyataan, melalui sebuah seru-seruan yang ada, apa yang kamu katakan di hadapanku, aku akan melakukan semuanya. Aku akan mengerjakan semuanya. Kalau hari ini kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berseru di hadapan Tuhan, seperti apa yang aku katakan di hadapan Tuhan, seperti itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ngomongnya harus benar. Si janda ngomong, mati. Elia bilang, jangan takut. Akhirnya yang terjadi, jangan takut.
yang terjadi mujizat. Setiap ada perkataan-perkataan yang tidak baik dalam hidup kita, yuk patahkan semuanya. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian juga akan kulakukan kepadamu. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, apa yang kita doakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukan semuanya dalam hidup kita. Perjalanan Yesus 3,5 tahun, dia menggunakan sebuah perkataan. Bahkan kalau kita percaya apa yang kita katakan dalam mulut kita, firman Tuhan bilang tidak bimbang, gunung ini pun bisa beranjak. Kesusahan kita bisa beranjak, resesi kita bisa beranjak, hal-hal yang negatif kita bisa lari, asal kita percaya lewat apa yang kita katakan. Ayo, hari ini kita mau belajar bahwa kita mengatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Waduh, saya takut luar biasa. Ya, saya yakin bahwa ada teror-teror ketakutan. Patahkan teror-teror ketakutan dalam hidup kita melalui perkataan-perkataan di dalam Kristus. Seperti yang aku katakan di hadapan Tuhan, itu juga yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita bisa ngomongnya yang baik, stop perkataan-perkataan yang negatif. Masa iya, mana mungkin, celaka, mati dah, mampus dah. Nah, kita mau singkirkan semuanya. Kita harus mengatakan yang baik, karena perkataan kita menentukan arah hidup kita. Arah hidup kita mau seperti apa tergantung dari perkataan di dalam kehidupan kita. Kalau arah hidup kita mau baik, firman Tuhan akan jelas sekali mengatakan, ayo ngomongnya yang baik, karena sesuai dengan apa yang kita katakan, dia akan lakukan. Amsal 12 ayat ke-18, demikian firman Tuhan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara dengar baik-baik. Kalau hari ini engkau mau memperoleh sesuatu yang baik, gunakan perkataan kita sebagai sebuah sarana perpanjangan mulutnya Tuhan. Elia menggunakan perkataannya sebagai sebuah perpanjangan dari mulutnya Tuhan. Dia mengatakan hanya hal-hal yang baik. Maka itu pada waktu si perempuan ini bilang, mati saya, Elia bilang, jangan takut. Perkataan kita mengandung roh, firman Tuhan bilang, dan ada kehidupannya. Ada sesuatu yang bergerak untuk menyembuhkan, membebaskan kita dari semua perkataan-perkataan yang negatif dalam hidup kita. Yuk, hari ini kita mau belajar bersama-sama memiliki sebuah perkataan yang baik. Kita harus ngomong kepada diri kita sendiri perkataan-perkataan yang baik dalam hidup kita. Saya lihat handphone anak saya, Farel. Jujur saja saya sangat terkejut sekali. Khotbah saya ini didasarkan dari perkataan dari anak saya. Anak saya bikin sebuah status, saudara. Perkataan ini adalah perkataan yang hebat menurut saya. Seperti begini, jangan pernah takut sama virus, kata dia. Karena virus itu hal kecil. Kalau Anda takut, Anda tidak layak menjadi anak Tuhan. Karena virus, maaf, kecil menurut dia. Hal yang kecil menurut dia. Kenapa? Karena dia tahu, dia sadar Allah yang dia sembah hidup dan luar biasa. Dia bilang, jangan takut sama virus. Virus itu hal yang kecil, katanya dia. Yesus sudah membayar lunas semua ketakutan dalam hidup kita. Maka itu, kalau Anda takut berarti Anda meragukan Tuhan. Kalau Anda takut berarti Anda gak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan dalam hidup kita mengcover, memproteksi kita. Jangan takut. Karena apa yang kita takutkan itu yang terjadi dalam hidup kita. Teror-teror ketakutan, teror-teror kecemasan boleh ada, boleh menyerang dalam hidup kita. Patahkan dengan sebuah perkataan yang luar biasa. Jangan takut. Jangan pernah takut sama virus, karena virus itu hal yang kecil. Karena dia punya Tuhan yang besar. Dia tahu virus kecil, Tuhannya lebih besar dari ketakutan, dari virus yang mungkin dia bisa alami. Kalau Anda takut, Anda tidak layak menjadi anak Allah. Yes. Takut? Gak usah takut. Kalau Anda takut, maaf, gak layak kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib, termasuk ketakutan
ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita disedot sama dia, digantung di atas kayu salib. Maka itu Paulus mengatakan, "Sengat maut, kemana kamu? Aku tidak takut." Kenapa? Karena Paulus tahu, kalau dia mati pun dia tahu Allahnya akan membangkitkan dia kembali. Jangan pernah takut. Nah, saudara, terus habis itu ada profil picture. Nah, dulu tuh dia profil picture-nya tuh biasa itu anak-anak ya, game, ikan dan lain-lain semuanya. Tapi hari ini luar biasa sekali. Selama school from home ini dia kasih profil picture-nya itu adalah kata-kata firman Tuhan. Dan kata-kata firman Tuhan ini sangat luar biasa. Dia bilang seperti begini, firman Tuhan mungkin menyakitimu dengan kebenaran, kata dia, tetapi tidak mungkin menghiburmu dengan kebohongan. Firman Tuhan mungkin hari ini menyakiti hidup kita. Pak, nggak enak Pak dengar firman Pak. Yes, tapi satu hal, dia nggak mungkin menghibur dengan kebohongan. Anak saya Vero bisa bilang, firman Tuhan seringkali menyakiti hidupnya, tapi juga nggak menghibur dia dengan kebohongan. Kebohongan tetap kebohongan, kebenaran tetap kebenaran. Hari ini kalau kau dikoreksi sama firman, ayo Pak, saya mau dikoreksi Pak. Yes, lakukan semuanya. Jangan kita bilang tolak, itu mah omongan pendeta saja. No, bukan. Itu bukan omongan pendeta, tapi itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran biasanya menyakiti kita, tapi untuk kebaikan kita. Anak saya tahu kebenaran yang dia terima hari ini untuk membuat dia bisa bertumbuh di dalam Kristus. Sampai dia bilang, jangan pernah takut sama virus, karena virus adalah hal yang kecil. Kalau Anda takut, Anda tidak layak menjadi anak Allah. Kita semua adalah anak Allah. Kita layak di hadapan Tuhan. Ayo, saya mau ingatkan kita, jangan takut. Atasi semua teror-teror, ketakutan dalam hidup kita dengan satu perkara, tongkat estafet perkataan Yesus. Sharekan kembali. Pada waktu orang-orang bilang dia sudah mati, kita bilang tidak, masih ada jalan keluar. Orang-orang bilang kalau seperti begini tidak ada jalan keluar, Anda harus bilang di dalam Tuhan ada jalan keluar. Mati, hidup kembali. Karena lewat mulut kita Tuhan katakan, apa yang kamu doakan, apa yang kamu katakan di hadapanku melalui doa-doa, melalui seruan-seruan, itu yang aku akan lakukan untuk hidupmu. Firman yang akan lakukan untuk hidup kita. Ngomong yang benar, ngomong yang baik di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan.